Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cerita panjang tentang sejarah Islam, asal-usul, penyebaran, keyakinan, dan masa keemasan. Sejarah Islam menjadi salah satu perjalanan sejarah yang menarik untuk ditelusuri dan dipelajari, di mana pada abad ke-7 Arab menjadi tempat lahirnya agama salah satu monoteistik besar di dunia, yaitu Islam. Tepatnya dimulai di Gunung Hira. Malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Disinilah sejarah Islam dimulai. Agama Islam pada dasarnya adalah agama yang mempercayai keberadaan satu Tuhan yang Maha Kuasa dan juga Maha Penyayang. Dalam Islam dijelaskan dan diakui bahwa nabi lain selain Nabi Muhammad SAW seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa telah mengajarkan kebenaran yang sama di masa lalu sebelum Islam muncul. Namun dalam sejarah Islam kita ketahui bahwa perkembangan agama Islam tidaklah mulus dan menemui banyak tantangan. Mengingat bahwa monoteisme bukanlah akidah yang populer bagi mereka yang mata pencahariannya tergantung pada berhala, yang merupakan tradisi dan mata pencaharian mayoritas masyarakat saat ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, menghadapi banyak tantangan dalam perkembangannya hingga akhirnya menjadi salah satu agama besar di dunia. Sejarah Islam menjadi salah satu sejarah yang patut untuk dipelajari lebih lanjut. Untuk itu, berikut ini saya akan membahas berbagai sumber dari sejarah perkembangan agama Islam. Sejarah Islam. Islam adalah salah satu agama monoteis utama dunia. Itu dimulai pada awal abad ke-7. Islam berasal dari kata al-zil dan islama yang artinya damai dan pasrah. Tuhan dalam Islam disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam bahasa Arab berarti dewa atau dewa. Seseorang yang beriman dan mengamalkan agama Islam disebut muslim. Nabi Muhammad SAW hidup dari tahun 570 sampai 632 Masehi. Ia lahir di Mekkah dari keluarga kelas menengah di suku pengembala nomaden yang kuat dan pedagang sukses. Ayahnya meninggal sebelum dia lahir dan ibunya meninggal ketika dia baru berusia 6 tahun. Dia dibesarkan oleh keluarga angkat hingga dewasa. Muhammad berkata sebagai pedagang selama beberapa tahun di jalur perdagangan antara Arab, Suriah, dan Yaman. Dia bertemu dengan seorang janda kaya bernama Khadijah yang menyewanya untuk melindungi karapannya di jalur perdagangan, dan mereka akhirnya menikah. Ketika Muhammad berusia 40 tahun, dia mulai mendengar suara-suara dan melihat penampakan malaikat-malaikat ilahi. Untuk lebih memahami penglihatan ini, dia akan pergi ke Gunung Hira dan bermeditasi dalam satu perjalanan di tahun 610 Masehi. Malaikat Jibril menampakkan diri kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah, dan dia telah memilihnya sebagai seorang nabi. Muhammad SAW percaya dia adalah yang terakhir dan terbesar dalam serangkaian nabi bersama dengan Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW terus mendapatkan wahyu dan mulai mengkhotbahkan pesannya
Dia segera mendapatkan banyak pengikut, namun keyakinannya hanya pada satu Tuhan mengecewakan orang-orang yang menyembah banyak dewa. Mereka takut ajaran Muhammad akan mengecewakan dewa-dewa kafir yang melindungi perdagangan mereka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pada tahun 622, Muhammad, keluarganya dan para pengikutnya dianiaya karena keyakinan mereka dan harus melarikan diri dari Mekkah. Penerbangan dari Mekkah ke Madinah disebut hijrah. Mereka disambut di kota Madinah dan dapat dengan bebas menjalankan agamanya. Di sana masjid pertama dibangun dan dia serta para pengikutnya akan berdoa ke arah Mekkah. Pada saat itu kaum musyrik di Mekkah mencoba berperang dengan kaum muslimin di Madinah. Setelah beberapa pertempuran kaum muslim mengalahkan para penyembah berhala. Pada tahun 629 Masehi, Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekkah dengan 1.500 mualaf dan menguasai kota selama 2 tahun. Jazirah Arab masuk Islam. Muhammad meninggal pada tahun 632 sebagai pemimpin Islam yang efektif dan penguasa Arab Selatan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertumbuhan dan penyebaran Islam. Dengan lebih dari 1,5 miliar pengikut di lebih dari 232 negara, Islam telah berkembang menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Banyak muslim tinggal di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Perkembangan dan penyebaran Islam dimulai ketika Nabi Muhammad SAW mulai membagikan wahyu ilahi dan menyebarkan pesan yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia para pengikutnya dianiaya dan harus melarikan diri ke kota tetangga Madinah pada tahun 622 Masehi. Di sana dia dan para pengikutnya disambut dan imannya tumbuh. Setelah banyak konflik, mereka dapat kembali ke Mekkah pada tahun 630 dan menjadi pusat Islam setelah kematian Nabi Muhammad SAW pada tahun 632. Ajaran Islam menyebar dengan cepat ke banyak orang dan tempat di Timur Tengah. Periode setelah kematian Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Khalifah Rasyidun yang berlangsung dari 610 sampai 750 Masehi. Selama kekaisaran ini, administrasi dan pemerintahan muslim didirikan dan memerintah Timur Tengah. Kekhalifahan diperintah oleh The Richthouse, khalifah atau pemimpin spiritual. Pada tahun 644 Masehi, keempat pemimpin ini membantu Islam menyebar dan tumbuh jauh dan melampaui Timur Tengah melalui penaklukan kota-kota besar seperti Baghdad, Yerusalem, dan Alexandria. Bagian utara dan barat Afrika juga ditaklukkan secara efektif, mengambil kendali atas sebagian besar wilayah Bizantium dan Persia. Khalifah ketiga Utsman menciptakan versi Al-Quran yang menjadi standar dan digunakan secara luas di seluruh dunia Islam. Di sekolah-sekolah yang baru didirikan, mengajarkan bahasa Arab dan studi Islam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, setelah kematian Khalifah terakhir pada tahun 661, Kekhalifahan Umayyah menguasai kekaisaran dan memerintah hingga tahun 750 Masehi. Sejarawan menganggap kekhalifahan ini sebagai khalifah yang paling kuat dan ekspansif. Kekhalifahan Umayyah menumbuhkan kerajaan Islam hingga puncak dan memperluas kendalinya dari Timur Tengah ke sebagian Asia, India, Afrika Utara, dan sebagian Eropa. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pertumbuhan Islam di daerah-daerah ini membantu menyatukan orang-orang nomaden menjadi budaya yang lebih bersatu dengan menciptakan mata uang bersama, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, dan menstandarkan pengukuran. Hal ini menyebabkan zaman keemasan selama dinasti Abbasiyah
yang berkuasa dengan menggulingkan Umayyah pada tahun 750 Masehi. Selama periode ini, sains, matematika, astronomi, kedokteran, dan sastra berkembang pesat. Perpustakaan dan sekolah dibangun dan seni, arsitektur berkembang pesat. Periode ini berlangsung hingga 1258. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan Islam ada 5 rukun. Banyak orang yang mempraktikkan agama karena itu menciptakan rasa kebersamaan dan memiliki di antara mereka yang memiliki keyakinan yang sama. Agama memiliki praktek tertentu yang menciptakan rasa komunitas yang kuat di seluruh dunia. 5 rukun Islam adalah aturan yang dipraktikkan oleh setiap muslim yang menciptakan rasa keanggotaan yang kuat dari komunitas muslim di seluruh dunia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, rukun Islam yang pertama dibuat syahadat atau deklarasi imam. Syahadat adalah ekspresi paling dasar dari keyakinan Islam. Itu hanya menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah nabinya. Ketika seorang muslim membaca ini, mereka menerimanya sebagai benar dan akan mengikuti semua komitmen Islam untuk menjadi seorang muslim. Seseorang harus membaca ini 3 kali dengan penuh keikhlasan di depan para saksi. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Muslim diharapkan untuk berdoa 5 kali sehari sambil menghadap Mekah. Di negara-negara Islam ada azan umum yang menetapkan hari. Ritual ini berusia lebih dari 1400 tahun dan dipraktikkan oleh jutaan muslim di seluruh dunia. Zakat amal atau sedekah adalah rukun Islam yang ketiga. Muslim percaya bahwa mereka dimaksudkan untuk membagi kekayaan mereka dengan mereka yang kurang beruntung dalam komunitas orang beriman mereka. Setiap tahun muslim diharapkan memberikan 2,5% dari gaji mereka untuk amal. Pemberian ini merupakan bentuk ibadah dan pencucian diri. Praktik ini membebaskan mereka dari kemelekatan pada kepemilikan dan keserakahan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, puasa selama bulan suci Ramadan disebut saum dan itu adalah rukun Islam yang keempat. Ramadan terjadi pada bulan ke-9 dalam kalender Islam. Ramadan berlangsung selama 30 hari. Selama 29 hari pertama, umat Islam diharapkan berpuasa, meninggalkan makan atau minum dari fajar hingga senja. Mereka memandang saum sebagai ketaatan kepada Tuhan dan belajar disiplin diri untuk menjadi lebih kuat secara spiritual. Yang terakhir dari 5 rukun Islam adalah haji, di mana semua muslim yang mampu diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah dan tempat-tempat suci sekitarnya setidaknya sekali dalam hidup mereka. Ritual ini mempromosikan ikatan Islam dan terjadi setahun sekali di mana setiap muslim berkumpul bersama di Mekah untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Ka'bah, sebuah tempat suci di Masjid Agung Mekah. Haji terjadi pada bulan 12 kalender Islam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencapaian zaman keemasan Islam seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selama kekhalifahan Abbasiyah, kekaisaran Islam memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan berbagai bidang, termasuk sastra, filsafat, sains, kedokteran, matematika, dan seni. Periode ini dikenal sebagai zaman keemasan Islam dan berlangsung dari tahun 790 sampai 1258. Selama periode ini, budaya Islam sangat mementingkan pendidikan. Universitas negeri pertama didirikan di Baghdad, tempat filsafat dan sastra dipelajari. Pendongeng Arab mengumpulkan karya dari berbagai sumber dan menulis banyak bentuk sastra seperti puisi, sejarah, teologi, filsafat, dan dongeng. Yang paling terkenal adalah kumpulan cerita rakyat Arab yang disebut 1001 Malam.
Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarjana Muslim menerjemahkan dan melestarikan karya para filsuf Yunani kuno. Dua filosofi muncul dari periode ini: falsafah yang merupakan logika berdasarkan filsafat Yunani, matematika dan fisika, dan kalam yang merupakan penjelasan dan pemikiran keyakinan agama Islam. Dokter mempelajari karya Yunani dan India dan menambahkan ide mereka tentang kedokteran. Ada rumah sakit di semua kota besar. Kedokteran Islam mengembangkan perawatan medis yang penting, termasuk cara untuk mengobati katarak mata dan operasi. Buku kedokteran kuno mereka disebut The Canon of Medicine, yang digunakan sebagai referensi di seluruh kerajaan Islam dan Eropa selama berabad-abad. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ilmuwan Islam dibangun di atas karya rekan Yunani dan India. Mereka menggunakan astronomi untuk navigasi, membuat kalender, dan untuk praktek keagamaan seperti menemukan arah Mekah untuk sholat. Mereka membangun observatorium untuk mempelajari langit dan menemukan kuadran dan astrolabe. Astrolabe itu seperti model genggam alam semesta yang dapat membantu para astronom mengidentifikasi planet dan bintang. Itu juga digunakan oleh penjelajah untuk menentukan garis lintang di lautan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sejarah singkat tentang perkembangan Islam mendunia, atau sejarah Islam asal-usul penyebaran keyakinan dan masa keemasan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keburukan beserta kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.